Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin bin Abdillah rasulul amin basyira wa nadhira ba'athahu rahmatan linnas wa lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ya. Kemarin itu doa sebelum salam ya. Doa sebelum salamnya terakhir, bagian terakhir. Wa minal ad'iyatil waridati fi hadzal maqam ma jaa'a an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Adapun doa yang keempat yang dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir adalah sebagai berikut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia Nabi SAW, di mana beliau saat itu memegang tangan Mu'adz dan mengatakan, ya Mu'adz, demi Allah aku mencintai kamu karena Allah. Inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'adz, aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu. Ini hadis memberikan faedah kepada kita bahwa dikuatkan oleh hadis lain, seorang muslim apabila dia mencintai saudaranya karena Allah hendaklah disampaikan. Jadi kalau ada saudaranya, ada temannya, kita mencintai dia karena Allah, karena ketaatannya, karena ilmunya, karena kesolehannya, karena akhlaknya, karena prinsipnya, ataupun lain sebagainya yang baik-baik, maka Nabi menganjurkan untuk menyampaikan cinta itu kepada dia. Inni uhibbuka fillah. Bahkan Nabi dalam banyak hadis ini menyatakan kepada sahabatnya, inni la uhibbuka fillah. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat yang terhitung masih muda. Beliau genggam tangannya dan mengatakan sebanyak 2 kali, ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah. Aku menyayangimu karena Allah. Aku menyayangimu karena Allah. Apa pesan beliau? Usika, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, jangan pernah tinggalkan di setiap akhir salat doa ini. Apa itu? Kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar senantiasa bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Untuk ibadah ada sebaik-baiknya. Wa husni ibadatika. Nanti kita jelaskan maksudnya apa itu. Yang pertama adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk zikir kepadamu. Karena zikir itu susah. Hanya lisan yang Allah beri taufik yang bisa berzikir. Hanya hati yang Allah berikan taufik yang bisa berzikir. Buktinya apa? Buktinya walaupun mudah tidak banyak yang mengamalkannya. Buktinya kita tahu tapi tidak mengamalkan juga secara konsisten, konsekuen. Itu artinya zikir itu walaupun mudah tapi tidak semua hati dapat melakukannya. Tidak semua lidah dapat mengucapkannya. Itu semua adalah berkat dari taufik dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan taufik, petunjuk, hidayah dan inayah, yaitu pertolongan dari Allah taala, kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zadul Ma'ad kita sering banyak dan menemukannya bahwa anna Rasulullah SAW, hadis riwayat Aisyah, dalam kitab Bulughul Maram juga ada hadis
hadis ke-67 atau 68. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, meriwayatkan, karena Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyanihi, bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Fi kulli ahyani, di setiap kesempatannya, di setiap waktunya beliau selalu berzikir kepada Allah. Itu persaksian dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya beliau itu bahwa Rasulullah SAW beliau yazkurullah fi kulli ahyani, beliau itu selalu mengucap zikir kepada Allah ma'an fasihi, di setiap hembus nafasnya. Itu zikir beliau, selalu dilakukan di setiap hembus nafas, itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Di antara cara kita dapat termotivasi melakukan sebuah amal soleh termasuk zikir adalah ma'rifatu fawaidi dzikir, mengetahui faidah dan keutamaan berzikir. Itu diantaranya. Harus mengetahui bagaimana berzikir itu berfaedah sekali gitu. Harus mengetahui dan menyadari betapa besar faidah dan fadilah dari zikir. Saya barusan membuka sebuah hadis, menemukan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, kalau orang baca ini di satu malam, di satu waktu, di satu siang, maka jika dia meninggal di malam itu, atau di siang itu, atau di pagi itu, atau di waktu itu, dosa-dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Apa itu zikir itu? Namanya khamsut tahlilat, 5 tahlil yang menjamin kita diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Disebut khamsut tahlilat, 5 tahlil. Kalau kita baca itu kapanpun, maka di waktu itu kapanpun kita diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Tahlil itu apa? Tahlil itu la ilaha illallah. Ada 5 macam tahlil yang membuat kita dosanya diampuni dan juga diberikan hadiah surga. Tahlil yang pertama adalah la ilaha illallah, Allahu akbar. Pertama. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Maaf, yang ketiga, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Yang ketiga. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Lalu yang kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang baca zikir itu di satu malam, di satu pagi, di satu siang, di satu waktu duha atau lain sebagainya, dan dia meninggal di waktu itu, malam itu, siang itu, duha itu, maka Allah pasti ampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kata siapa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ghufirallahu min dzambihi. 5 tahlil kita hafalkan. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Itu populer di dalam hadis, namanya ulama menyebutnya khamsut tahlil, khamsut tahlilat, 5 tahlil yang mesti kita baca di waktu kapanpun. Salah satu itu 5. Kalau mau dapat keutamaan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, itu 5 dibaca. Namanya juga khamsut tahlil, 5-5-nya. 5-5. Dan itu apa? Populer. Lafaz itu mudah. Ya. Biasa kita baca. La ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah wa la syarikalah,
la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nanti tak share nanti ini apa? Bacaannya nanti di grup insyaallah. Itu namanya khamsul tahlilat. Saya ngerti dulu. 5 ini disebutnya 5 tahlil ya. Hadis riwayat Ibnu Majah di apa namanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Khamsun man ruzikna atau khamsun man ruziknahunna inda mautihi lam tamassuhu nar. 5 tahlil yang mana kalau hamba diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa membacanya. Lagi-lagi zikir itu taufik, zikir itu pertolongan dari Allah. Orang bisa zikir itu adalah pertolongan dari Allah. Kalau bukan pertolongan dari Allah, orang itu nggak mau berzikir, nggak bisa. Hatinya nggak bisa, lidahnya nggak bisa keluh. Maka orang ketika bisa menyebut nama Allah, itu orang dipilih Allah untuk menyebut namanya. Orang yang bisa mengucap zikir itu orang pilihan. Allah mudahkan lisannya berzikir. Kalau dia tidak diberi kemudahan berzikir, maka lisannya akan keluh mengucap nama Allah. Itu harus kita dalami. Jadi kalau kita bisa berzikir, itu artinya Allah pilih lidah kita untuk menyebut namanya. Kalau kita mudah berzikir, itu artinya Allah memilih lidah kita untuk menyebut namanya. Itu kan kehormatan. Itu kehormatan. Kita dimudahkan Allah berzikir, itu artinya kita diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya. Itu kehormatan. Maka selagi kita punya nyawa, selagi kita punya darah yang mengalir, selagi kita punya waktu, jangan kosongkan diri kita dari zikrullah. Ayatnya sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah. Dan ternyata ciri munafik itu sedikit zikirnya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau beribadah riya dan kalau berzikir sangat sedikit. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Orangnya itu enggak kesana enggak kesini. Dan tempat mereka itu fidarkil asfal minan nar. Tempat orang munafik itu di bawah keraknya api neraka, paling dasar. Setelah Allah menyebut bahwa orang munafik itu tempatnya kerak neraka, berarti kan lebih parah dari orang kafir munafik itu. Orang kafir tidak disebut kerak neraka, tapi orang munafik disebut di kerak neraka. Karena apa? Karena orang munafik itu nggak jelas kafir atau tidaknya. Dia menipu orang beriman seperti dia beriman. Padahal di dalam hatinya menyimpan kebencian dan juga kemunafikan, tidak beriman kepada Allah. Orang kafir jelas, orang iman jelas, orang munafik mudzabdzabin baina dzalik. Enggak kesini, enggak kesini. Ke orang ini mengatakan beriman, ke ini mengatakan kafir, tapi hatinya itu pada hakikatnya kafir. Nah, karena orang munafik itu begitu kelakuannya, Allah tempatkan di darkil asfal, keraknya neraka. Lapis terbawah aspal neraka. Nah, ciri-cirinya disebutkan oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau menegakkan salat, mereka menegakkannya dengan malas. Yura'unan nas, kalaupun mengerjakan mereka dengan riya, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka sedikit sekali berzikir kepada Allah. Malas salat, riya, kemudian sedikit zikir. Itu ciri munafik yang disebutkan Al-Qur'anul Karim. Itu ciri munafik yang terang-terangan disebutkan oleh Al-Qur'an. Malas sholat, kalaupun sholat ibadah itu riya, juga tidak berzikir kecuali hanya sedikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Itu masih sifat. Kalau ini ciri, beda sifat dengan ciri. Nah, ini ciri yang nampak dapat dilihat. Kata siapa? Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah mengabari, ya itu fakta berarti. Orangnya malas sholat,
Kemudian yang kedua adalah riya, kalaupun ibadah itu riya dia. Yang ketiga adalah tidak berzikir kecuali sedikit saja. Kita tidak mau dikelompokkan menjadi orang-orang munafik gara-gara kita sedikit membaca atau menyebut zikrullah. Maka belajar lagi ilmu agamanya, kita perdalam lagi, kita gali lagi. Ternyata zikir-zikir itu faedahnya luar biasa. Seperti tadi 5 tahlil. Kata Rasul, siapa yang mati waktu itu, kapanpun, pagi, sore, siang, maghrib, membaca zikir itu, dia akan diampuni dosa-dosanya dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kata para ulama, di dalam Al-Quran dan hadis, kalau ada lafaz tidak akan disentuh api neraka, itu lebih dahsyat daripada lafaz akan dimasukkan ke surga. Kalau kita menemukan redaksi di dalam dalil baik Quran atau hadis, ada kalimat la tamassuhun nar, itu lebih azim, lebih besar, lebih agung, lebih hebat, lebih dahsyat daripada lafaz yang lain dakhalal jannah. Nah ini khamsut tahlilat, 5 tahlil ini disebutkan barang siapa yang membacanya dia tidak akan disentuh api neraka. 5 tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Itu 5 tahlil yang akan menjaga dari neraka. Enggak pakai, cukup sampai situ aja. Cukup sampai situ. Jadi ada 5 tahlil di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, itu yang pertama, kita harus meminta tolong kepada Allah agar senantiasa diberi pertolongan dalam berzikir. Dan hanya lidah yang dipilih Allah yang dapat berzikir. Karena Allah izinkan lidah itu menyebut namanya. Tidak semua lidah Allah izinkan menyebut namanya. Ketika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menyebut namanya, pergunakan dengan baik. Sampai saat ini kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan lidah kita berzikir. Maka jangan disia-siakan. Kita gunakan untuk berzikir. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW bersabda mengenai sebuah zikir yang biasa kita baca. Dan faedahnya adalah yang membaca zikir ini Allah akan berikan seluruh kemauannya yang dia tidak sempat minta. Apa itu zikirnya? Zikir ini zikir yang terbaik setelah Al-Quranul Karim. Zikir ini zikir terbaik setelah Al-Quranul Karim. Zikir ini zikir yang paling mulia dan tinggi setelah Al-Quranul Karim. Dan siapa yang disibukkan dengan zikir ini, Allah akan kabul dan penuhi hajat-hajatnya meskipun dia tidak memintanya. Apa itu zikirnya? Biasa kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang disibukkan membaca zikir itu, maka Allah akan berikan kemauan-kemauannya yang dia tidak sebutkan ketika dia berdoa kepada Allah. Jadi kalau orang sibuk dengan zikir itu, Allah akan datangkan hajat-hajatnya, Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhannya meskipun dia tidak menyebutkannya. Mudah, doanya sangat mudah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini zikir disebutkan sebagai afdhalul dzikri ba'dal Quran. Zikir yang paling afdal setelah Al-Quran. Karena faedahnya kita jarang menggali. Tahunya zikir itu diajarkan oleh ustaz kita di sekolah, di madrasah. Zikir itu diajarkan oleh orang tua, tapi kadang tidak disampaikan itu faedahnya apa, khasiatnya apa, fadilahnya apa, faedahnya apa, keutamanya apa, jarang disebutkan.
Karena kita belajar agama terus terang aja, turun temurun. Hafal cangkem, hafal dari tradisi orang tua. Alhamdulillah tradisinya baik. Tetapi kita harus mengupgrade dari tradisi dari hafal cangkem yang kita terima dari orang tua, dari guru kita, harus diupgrade. Oh, ini fadilahnya luar biasa. Ternyata zikir tadi fadilahnya luar biasa. Sehingga semangat mengamalkannya. 5 tahlil kita sudah tahu, subhanallah walhamdulillah sudah tahu, tapi kita tidak termotivasi membacanya dengan banyak karena tidak tahu fadilahnya. Saya pribadi setelah tahu betapa dahsyatnya doa keluar rumah, itu kalau nggak baca itu takut saya keluar rumah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, yang pertama, hudita, kamu akan diberi hidayah, petunjuk yang benar ketika di luar rumah. Yang kedua, wa kufita, kamu akan dicukupkan rezekinya, kebutuhannya dicukupkan, tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan di jalan, tidak akan kekurangan BBM. Pasti diberi hidayah dulu, isi dulu bensinnya, jangan sampai kosong di tengah jalan. Pasti diberi hidayah, diberi ilham, benerin dulu remnya, benerin dulu kebutuhan kendaraan sebelum berangkat. Orang yang keluar rumah baca doa itu hudita, diberi hidayah, diberi ilham supaya di perjalanannya lancar. Yang ketiga, diberi kecukupan, sudah tadi. Yang keempat, wukita, dijaga, dilindungi di perjalanannya dari berbagai kejahatan. Lalu yang terakhir, wa tanaha anhu syaitan, dan Allah jauhkan setan-setan menghampirinya. Berarti orangnya kalau keluar rumah, jin setannya namplok pada awak itu tuh orang. Ditamplok gitu tuh, segala macam. Ayo nguntang na leuweut, ayo nguntang na suku, ayo nguntang na apa namanya? Beheung, tonggong diputang ku setan. Nah, kalau kita baca doa itu tanaha anhu syaitan, Allah hindarkan dari setan. Terutama yang suka keluar kota, jangan lepas membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kahiji meh balik deui ka imah. Turing juga itu prioritas kalau turing. Kahiji supaya hudita, supaya ada petunjuk di jalan, bisa balik ke imah deui. Yang kedua, kufita, diberikan kecukupan, moal kelaparan waktu touring atau waktu di luar kota. Ya, syariatnya kita bawa bekal perjalanan, syariatnya. Tetapi tetap yang mau menyebabkan kita diberi rezeki itu Allah SWT. Kadang-kadang mau duit udah ada repot. Mau duit nyasap di leuweung mau tah. Mau duit sagepok nyasap di leuweung. Mau makan di mana? Oh, malu. Pecah ban teh kalah teh di toangan. Di itu aya tambal ban kan ribu. Kadang mau bekal juga enggak kemakan, kadang ada waktunya. Atau tiba-tiba hasil di jalan. Murah kita karena ke kolong mobil, di motor murah keresek mah. Lagi lain. Coba eta teh menu nanti ikan bakar. Ciminyaknya murah di jalan. Kufita, dicukupkan rezekinya. Hudita, diberi hidayah, arah yang benar. Wawukita, dilindungi, dijaga dari kejahatan, baik yang goib atau yang zahir, dan dihindarkan dari syaitan. Wa tanaha anhu syaitan. Itu faedah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tirmizi. Saya setelah tahu hadis itu dan fadilahnya, faedahnya, tidak berani lagi keluar rumah kecuali baca doa itu dulu. Artinya di jalan itu, di luar banyak sekali mara bahaya. Di luar itu banyak sekali mara bahaya. Siapa yang tahu kita lagi mau naik motor, tiba-tiba stang kita nempel di tas orang lain, kubrak. Siapa tahu waktu kita nyalip tiba-tiba masuk ke kolong tronton, kita tidak tahu. Banyak kejadian. Yang namanya keluar rumah itu mara bahaya luar biasa besarnya. Mara bahaya itu luar biasa besar.
Sehingga jangan pernah keluar rumah, jangan pernah berani keluar rumah karena marah bahaya sangat besar kecuali setelah membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita yang di luar akan dijaga, yang di rumah dititipkan kepada Allah. Yang di rumah dititipkan kepada Allah. Bisa jadi orang aman di perjalanan, yang di rumah kan harus dijaga. Yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca doa itu. Jadi sekarang sudah ya di kendaraan atau keluar ketika keluar rumah pagi setelah salaman dari keluarga keluar tutup pintu keluar bismillahirrahmanirrahim sekali aja bismillah. Mau 2 kali silakan, 3 kali silakan. Nah perjalanan kalaupun harus meninggal mata syahidan, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kalaupun harus meninggal di jalan mata syahidan, dia meninggal dalam keadaan syahid. Orang kita sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita meninggal, ya kita kembali Allah dalam keadaan syahid. Itu fadilah membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sebelum tahu fadilahnya, keluar rumah teh mau ingat baca setelah tahu fadilah ini, saya tidak berani keluar rumah kecuali baca doa ini. Karena apa? Ternyata kalau Nabi menggambarkan demikian, berarti di luar itu dahsyat sekali marah bahaya itu. Kejahatan tuh banyak sekali, terutama kejahatan bangsa teman-teman kita dari jin itu. Kan saya sudah terangkan waktu itu bahwa sebab terbanyak kematian umatku itu kan gara-gara ulah jin. Asbabnya itu ya. Kalau takdirnya di tangan Allah, tapi asbabnya itu dikerjain oleh jin. Yang sakit, betul ilmiahnya ada medisnya, tetapi kita tidak pernah tahu itu si kanker diganaskan oleh jin. Dibuat ganas gitu. Si virus itu dibuat ganas oleh jin, kita tidak tahu. Dan itu penjelasan para ulama. Betul sains medisnya ada, tetapi sains medis tidak sampai bisa menyentuh kenapa itu sel bisa aktif, kenapa itu virus bisa mematikan. Itu kerjaan jin. Kenapa taun disebut persaksian iman dan kesyahidan? Karena itu ulah jin. Dalam hadis itu waqzun min ikhwanikum jin, bahwa taun itu adalah pukulan, tusukan dari dalam tubuh kita oleh bangsa jin untuk membunuh orang-orang beriman. Maka yang terbunuh oleh jin syahid matinya. Disebut syahid itu karena dia dibunuh oleh bangsa jin. Itulah taun. Maka setiap orang kena taun pasti mati. Taun. Kalau corona bukan taun, itu mah wabah biasa. Jadi setiap taun pasti wabah, tapi tidak setiap wabah itu taun. Yang kemarin bukan taun, buktinya apa? Tingkat keselamatannya 98%. Bukan taun, itu wabah biasa. Taun mah 100% tingkat kematiannya. Sampai Nabi melarang orang kalau kena taun keluar dari tempatnya atau masuk ke tempat. Tapi metode menanggulangi taun digunakan dalam hal metode menanggulangi wabah dan itu efektif. Itu doa yang pertama maknanya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Supaya kita semangat berzikir, cara pertama adalah pahami betul kegunaan dan keutamaan berzikir. Itu syaratnya. Yang kedua, minta tolong kepada Allah supaya lidah ini mudah mengucapkan namanya. Ini doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang kedua, wa syukrika. Nah, betul lah supaya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya malam teh nyate Pak. Piungun belum sate. Wah, bukan mah sabar bener. Jadi bola namanya nyate keras. Nyate keras. Dugi kawareureum Pak sate teh TCM. Tahu salapan Pak Haji Suping mau di sate terus. Jadi nu aya ditambah nu apa. Bas pokokna mah teu ka hitung lah. Ini kan gitu. Ku abi bisa di grup tapi teh anu nyamper. Teh anu kesini. Mungkin pada ini pada capek mungkin. Ala kulli hal keinginan urang sate nya tos. Alhamdulillah. Ada daging di kulkas. Duduk ya.
Apakah sebelum? Belum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi energi buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua adalah wasyukrika. Kita meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk bersyukur. Kenapa syukur? Karena syukur itu adalah instrumen kita menjaga nikmat Allah tetap langgeng pada diri kita. Sekali lagi, syukur itu selain ibadah, syukur itu juga penjaga nikmat kita supaya tidak musnah atau hilang. Ada doa lain. Allahumma inni a'udzubika min tahawuli nikmati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perubahan nikmat. Tahawul itu perubahan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya nikmat. Yang tadinya enak jadi nggak enak, yang tadinya boleh jadi nggak boleh, yang tadinya nggak pantangan jadi pantangan. Itu namanya perubahan nikmat. Kita disuruh oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari perubahan nikmat ini. Allahumma inni a'udzubika min tahawuli nikmatik, min zawali nikmatik, wa tahawuli afiatik, wa faj'atin nikmatik, wa faj'atan nikmatik, wa jami' sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari berubahnya kesehatan menurun maksudnya, dari mendadaknya azabmu, dan dari kemurkaan. Itu doanya masyhur. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaatan naqmatik wa jami'i sakhatik. Itu diajukan baca doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari menurunnya kesehatan, dari mendadaknya hukumanmu, dan juga dari seluruh kemurkaan. Itu kita disuruh minta doa itu. Nah, cara untuk supaya kita tidak hilang nikmat yang ada pada kita dan tidak menurun nikmat yang ada pada kita, maka dengan apa? Syukur. Karena ayatnya jelas, kalau kamu bersyukur la in syakartum la azidannakum, aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, bukan dikurangkan. Inna adzabi lasyadid. Hukumanku amatlah pedih, amatlah keras. Nah, syukur itu dapat diterima jika memenuhi 3 kriteria. Syukur itu disebut syukur secara hakiki kalau dia memenuhi 3 syarat, 3 kriteria. Yang pertama, syukrul qalbi, hati harus bersyukur. Ya. Asyukru i'tirafan bil qalbi wa nutqan bil lisani wa amalan bil jawarihi. Syukur itu disebut bersyukur kalau dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu syukrul qalbi, hati kita harus bersyukur. Apa itu caranya? Caranya adalah i'tiraf bi jami'in ni'amillah. Menisbatkan, menyadari, mengakui, ngangken bahwa seluruh yang kita miliki berasal darinya. Di seluruh nikmat yang Allah berikan, itu syukur hati. Saya punya HP, tuh alhamdulillah Gusti, gaduh HP. Alhamdulillah. Itu syukur hati. Alhamdulillah. Batur mau buka HP. Ya kan? Ada HP nu teh nu Jadul. lagi ngaganjel pantau ya gitu patah nah. Masih ada balendong kucing kayak gitu. Abi mah Android HP alhamdulillah. Nah, syukur hati. Sehat, syukur hati. Batur makan ngaringkuk. Itu namanya syukrul qalbi. Alhamdulillah gaduh bojo. Aya bojo. Batur mah teh gaduh. Ini mah contoh dia. Gaduh hiji alhamdulillah, batur mah teh hiji aja. Jogetan bel. Syukur dalam hati. Sambil mendoakan mudah-mudahan teman kita segera. Amin. Amin. Terus ditanggung satu beda ke ACC kan gitu. Terus diupayakan, sudah diikhtiarkan tapi belum ACC. Kalau doa, doa. Ya Allah, tambahkanlah untukku teman hidupku yang tidak membuat marah teman hidupku yang lama ini. Gitu ya. Jadi syukur hati, semua yang kita miliki
nisbatkan kepada Allah. Kita punya kitab, alhamdulillah ada kitab. Kita punya badan, kita punya sehat, kita punya segala macam. Nisbatkan seluruhnya kepada Allah. Maka ketika kurban kan gitu pengakuannya. Allahumma hadza minka wa ilaika, ya Allah ini darimu dan kembali kepadamu. Bukan punya kita hakikatnya. Kita mau ketitipan. Inama dunya laibun walahu. Dunia mah cocokan, tak kitu Quran ge. Dunia mah cocokan, gaduh nu geulis di bumi cocokan. Gaduh HP cocokan, gaduh mobil cocokan, gaduh bumi juga cocokan. Nanti diambil lagi sama yang punya. Nanti diambil lagi sama yang punya. Kesehatan juga sama cocokan, diambil lagi. Yang penting gimana kita memanfaatkan dunia yang cocokan itu dalam ibadah kepada Allah. Itu namanya syukur hati. Yang kedua, syukur lisan. Apa syukur lisan? Yang pertama dengan mengucap alhamdulillah kepada Allah dan mengucap terima kasih kepada orang yang menghantarkan nikmat itu kepada kita. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dikasih rezeki, ini contohnya rezeki, kasih minum. Ya, minum dulu. Nah, Alhamdulillah. Lalu menyebut alhamdulillah, kata Nabi, faqad adda syukrahu, dia telah menunaikan syukurnya. Artinya syukur lisannya sudah ditunaikan. Jadi naon kondisinya alhamdulillah dulu. Jeung peudeuy alhamdulillah, jeung ikan bakar alhamdulillah, jeung uyah hungkul alhamdulillah, kada lu tensi maulah. Sama kerupuk saja kalau memang adanya itu alhamdulillah. Kata Nabi yang menyebut alhamdulillah setelah diberi nikmat, dia telah menunaikan syukurnya. Maka ucapan alhamdulillah berlaku umum untuk semua kenikmatan yang Allah berikan, semua diucapkan padanya alhamdulillah. Itu syukur lisan. Yang ketiga, syukur amal. Ini yang agak jarang orang bisa melakukannya. Syukur amal itu adalah bi an tastakhdima ni'amallah fi ta'atihi. Dengan menggunakan memanfaatkan nikmat yang diberikan kepadanya dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang disebut dengan harta yang berkah. Memahami berkah itu bukan yang di kita ini menjadi melipat-lipat, bukan. Memahami berkah itu bukan itu saja. Memahami berkah itu adalah manakala yang kita miliki digunakan dalam ketaatan, itu berkah. Meskipun manfaatnya tidak kita terima langsung di dunia, itu berkah. Ketika kita berhasil membelanjakan rezeki kita untuk ketaatan, itu keberkahan. Ketika kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk ketaatan, contohnya thalabul ilmi sekarang, contohnya kita menuntut ilmu, itu berkah. Ketika kita punya waktu digunakan untuk belajar agama, itu berkah. Meskipun manfaatnya belum kita rasakan saat ini, itu berkah. Punya uang 10.000 disedekahkan 1.000, kan 10%. Meskipun tidak langsung 1.000 itu manfaat kepada kita di hari itu atau di waktu di dunianya, itu berkah. Meskipun tidak langsung manfaatnya ada, itu keberkahan. Jadi jangan dipahami berkah itu kalau kita punya banyak kemudian bisa melakukan kebaikan saja. Bukan hanya itu. Keberkahan itu adalah sesuatu yang kita gunakan di dalam kebaikan, itu berkah. Waktu dipakai, ada waktu milik, punya waktu dipakai belajar, itu berkah. Ada uang dipakai sedekah, itu berkah. Ada makanan kita berbagi, itu berkah. Ada tenaga kita bantu orang, itu berkah. Ya. Ada kesabaran kita untuk belajar, itu berkah. Ada motor kosong dipakai numpangi orang, berkah. Kata hadis, orang yang menaikkan orang di jalan itu sedekah. Tapi zaman sekarang harus hati-hati, karena banyak orang jahat sekarang. Itulah yang merubah fitrah manusia itu begitu. Kata Nabi, kalau kamu punya dzufadlin, punya kelebihan tunggangan, kosong ontana, kosong kudanya, kosong bagelahnya, keledainya kosong, naikin orang, suruh naik, bonceng. Itu sedekah yang besar. Punya sumur, punya ember, sedekahkan kepada orang. Itu hadisnya begitu. Tapi zaman sekarang mesti hati-hati. Naikin orang di jalan, Pak, naik Pak, yuk. Tahu-tahu motornya kabur, kita juga hilang. Kan bahaya. Hati-hati. Licin lah. Oh ya.
kan banyak kaidah-kaidah mengenai seorang yang banyak dosa, kemudian dia muni semua dosanya, dan juga amalan zikir 10 kali dibaca itu akan menghapus semua dosa walaupun seluas lautan. Ya, Apakah itu berarti seseorang itu tidak perlu bertobat atau gimana? kepada Allah itu tobatnya begitu, tobatnya gampang. Dosa-dosa kepada Allah dengan kita menyebut tadi udah beres urusan. La ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Itu kapanpun dibaca menghapus dosa. Tapi kalau Dosa kepada Allah. nggak suka sholat, Kalau sholat mah modal itu mah. ya kalau nggak sholat nggak suka sholat gitu. Ya. Enggak, sholat itu semua ibadah kebaikan ditolak. Bukan hanya zikir. Bahkan zakat ditolak, puasa ditolak, haji ditolak kalau enggak sholat. Kan ada hadisnya. Faman wujidat naqisatan, kalau didapati sholatnya kurang, ruddah sairu amali, dikembalikan itu amal baik yang lain. Diuihkeun deui. Teu nampi kaulaman kieu mah. Ku sholat teh sholat. Wa in wujidat kamilatan, kalau didapati sempurna, kubila sairu amali, diterima amal-amal solehnya. Artinya kalau orang sholat itu modal. Mau sedekah, mau zakat segede gunung, mau haji unggal tahun, mau umroh tiap 2 minggu sekali, itu sholat tidak diterima. Percuma. Mau zikir banyak juga ditolak karena tidak sholat. Nah, adapun tadi pertanyaan Pak Jahandoyo bahwa banyak sekali mekanisme yang Allah berikan jalan-jalannya untuk orang bisa diampuni dosanya. Itu hikmahnya adalah bahwa Allah ingin sekali hambanya itu bersih dari dosa. Ada yang dengan cara tadi dengan berzikir Allah bersihkan, ada yang dengan sakit Allah bersihkan sebagai ujian cobaan, ada yang dengan amal soleh yang banyak Allah bersihkan, ada yang dengan menunaikan kewajiban Allah bersihkan. Jadi itu cara kalau kita lakukan menjadi sempurna, tidak saling bertabrakan satu sama lain, itu menjadi sempurna. Supaya kita datang menghadap Allah dalam keadaan bersih, tanpa dosa. Maka yang paling mudah itu dengan berzikir tadi. Subhanallah wa bihamdi, itu menghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian la ilaha wahdahu la syarikalah 100, itu seperti membebaskan 10 budak yang setara dengan puasa 8 bulan. Yang membaca subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya seisi langit dan bumi. Itu sengaja Allah sediakan kepada hambanya sebagai bentuk kemurahan dari Allah. Dengan cara mudah umat Muhammad ini dapat menggapai segalanya. Namun masalahnya dengan mudah begitu pun kita tidak lakukan. Meskipun mudah kita malas melakukannya. Kenapa? Karena tadi Allah belum berikan taufiknya, yang kedua kita tidak bersungguh-sungguh. Nah, bagian terakhir adalah wa husni ibadatika. Ini belum terbahas. Soalnya di pertemuan berikutnya karena rada panjang yang terakhir ini. Kriteria husni ibadatika itu kayak apa? Di bagian terakhir insyaallah di kesempatan minggu depan pada channel dan gelombang yang sama insyaallah. Allahu a'lam bimuradi, Allahu a'lam bissawab. Taufiq billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.